Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kita lanjutkan kembali pemirsa Opini, tapi sebelum itu untuk Anda jangan lupa untuk bisa follow sosial media TVRI Bengkulu mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, terutama juga untuk bisa subscribe YouTube channel TVRI Bengkulu. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar selalu dapat info-info sudah ada upload terbaru apa dari TVRI Bengkulu. Nah, kita lanjutkan kembali ngobrol bersama dengan dua orang bintang tamu kita di sini, pemirsa Opini. Dan sekarang kita akan ngajak kedua orang ibu-ibu di sini untuk bermain games, Bu. Ibu Betty dan juga Ibu Imelda di sini. Namanya adalah segmen This or That. Oke, kita kasih tahu dulu nih pemirsa Opini. Untuk games This or That ini, Bu, nanti akan ada pertanyaan dari saya, dan untuk Ibu Betty dan juga Ibu Imelda bisa jawab secara cepat berbarengan. Nanti kita lihat juga. Tenang, Bu, di sini bukan uji kekompakan. Nggak apa-apa, berbeda jawabannya. Sudah siap, Ibu? Siap. Nah, kalau gitu Ibu Imelda sudah siap? Oke. Ini dia pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama nih. Lebih menantang mana? Hewan atau tumbuhan? Hewan. Kompak ya? Kompak teman-teman. Nah, pertanyaan kedua nih. Lebih sering bikin repot mana nih? Kucing atau burung? Kucing. Sama lagi. Sama lagi nih. Nah, soal ketiga nih. Lebih ribet urusannya yang mana nih? Untuk pengurusan dokumen atau pengurusan di lapangan? Lapangan kalau saya, Bu. Dokumen juga kadang-kadang ribet. Iya, kadang-kadang ribet sama sih, kayak sama ya. Nah, kita lanjut kembali pemirsa Opini. Soal keempat nih. Nah, lebih seru di mana nih penempatannya? Pelabuhan atau bandara? Bandara. Sama itu kayak pelabuhan dan bandara masing-masing punya keunikan. Punya keunikan yang punya keseruannya masing-masing ya. Oke. Lanjutkan kembali nih soal kelima. Lebih bikin pusing yang mana nih? Penyakit hewan menular atau hama tumbuhan? Penyakit hewan. Penyakit Karena hewan. bisa menular ke manusia. Karena ke manusia. Oh iya, betul, tepat sekali. Apalagi beliau dokter hewan. Nah, kita lanjut soal keenam, Ibu. Kalau inspeksi nih, mana yang lebih suka nih? Karena yang satu kepala balainya, yang satu ketua timnya nih. Lebih suka di pagi atau di malam hari? Pagi. Pagi. Oke, pagi. Biar nggak begadang. Oh, iya, betul. Kita lanjut, Bu, soal ketujuh. Lebih cepat mana nih yang ketahuannya nih untuk urusan ilegal nih? Ikan ilegal atau bibit tumbuhan ilegal? Bibit tumbuhan. Ketahuan. Yang ketahuan, yang paling cepat ketahuan tuh yang enggak, bibit tumbuhan yang paling susah diketahui. Bukan ikan. Ikan lebih mudah, Bu. Iya. Oh, berarti tumbuhan yang lebih ini, Bu ya? Kan kalau bibit ya, bibit nggak kelihatan Bibit kan karena bisa cuman disaset-saset saset-saset Oh itu. iya, betul. Kalau ikan mungkin perlu oksigen. Iya. jadi Iya, proses iya. gitu. Kalau Oke. bibit kan nggak kelihatan. Taruh di dalam koper aja udah. Iya, disapu aja nggak Oh, di kelihatan. sana. Oke, benar-benar. Nah, kita lanjut kembali nih. Lebih butuh ketelitian yang mana nih? Laboratorium atau pos pemeriksaan? Laboratorium. Labor. Betul. Oke, lebih fokus jadi ya. Nah, soal ke-9. Lebih menegangkan yang mana nih? Temuan kasus besar atau temuan kontrol rutin? Kasus besar. Wah, Kasus oke. besar. Kasus besar. Nah, soal terakhir, Bu. Kalau untuk edukasi nih, lebih enak tatap muka langsung atau melalui konten digital? Tatap muka. Iya, lebih mengena tetap muka. Oh, oke. 10 soal sudah dijawab di games This or That ini. Dari ke-10-nya ini 99% kompak. Oke, luar biasa. Nah, terkait ini, Bu, untuk problem pengiriman ilegal nih yang akan kita bahas nih. Karena jangan sampai masyarakat ini mulai berpikiran hal-hal yang merugikan diri sendiri dan juga negara nih. Nah, kalau dari Balai Karantina sendiri untuk pencegahannya seperti apa, Bu? Untuk pencegahan ini kalau yang antar area atau yang impor? Mulai dari antar area, terus juga yang impor juga terutama. Iya, untuk pencegahan tentu saja seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kami melakukan pemeriksaan, baik apa itu di X-ray atau di pelabuhan. Petugas kami kan ada standby di situ, dan kami bekerja sama dengan instansi terkait
baik bea cukai, kalau ini dari luar negeri bisa dengan imigrasi, avian security. Jadi memang kami tidak bekerja sendiri, kami bekerja sama dengan instansi terkait. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi, maksudnya untuk menyampaikan lapor karantina, maksudnya kalau tidak lapor maka bisa dikenai sanksi-sanksi sesuai dengan undang-undang yang ada diamanahkan ke kami, seperti itu. Terus kemudian kalau untuk impor, untuk mencegah penyakit, pastinya kami pastikan bahwa penyakit-penyakit yang sudah tidak, yang belum ada di Indonesia, tetapi ada di negara asal, itu kami pastikan tidak mendapatkan izin pemasukannya. Jadi hanya yang sudah mendapatkan izin masuk saja yang bisa masuk ke Indonesia, seperti itu. Berarti untuk informasi juga harus update sampai mencari info-info di daerah luar negeri ini penyakit hewan apa nih yang sekarang lagi berkembang gitu. Iya, kami ada kalau kami itu WOA. Jadi di situ ada penyakit-penyakit yang ada di negara ini, statusnya bagaimana. Notifikasi dari negara lain biasa masuk situ. Kalau info update gitu. Kita di manusia itu yang WHO. kesehatan WHO. Jadi kalau kami WOAH jadi WOAH, World Organization of Animal Health. Jadi bisa dibuka di situ. Jadi bisa langsung tahu nih ada hewan dari India misalnya, di India ini lagi apa nih penyakit apa hewan saja yang buku misalnya seperti itu tidak bisa masuk ke Indonesia untuk hewannya. Tapi kalau untuk dagingnya bisa dengan catatan sudah tanpa tulang dan tanpa limfoglandula. Nah ini jadi timbul pertanyaan juga nih Bu Betty. Berarti kalau untuk di balai karantina bukan untuk tumbuhan, terutama dari hewan-hewan, bukan hanya untuk hewan hidup berarti Bu ya? Bukan, jadi hewan, ikan, tumbuhan beserta turunannya. Turunannya itu sampai tepung. Sampai produksi hasil jadinya. Jadi beras, turunannya seperti itu. Kan minyak ikan kan banyak juga gitu. Minyak ikan karena sudah posisi ini ke BPOM. Ke BPOM. Kami yang kayak mentah gitu, bahan mentahnya seperti itu. Sekarang kan lagi marak nih orang-orang masak-masak sendiri terus pakai daging beku. Iya. Jadi seperti daging itu yang direkomendasikan baru Australia, New Zealand, seperti itu. Jadi memang tidak banyak negara yang direkomendasikan boleh masuk ke Indonesia. Jadi terutama memang untuk cegah tanggal penyakit tadi. Itu dia pemirsa Opini, bukan hanya untuk hewan hidup saja atau juga ikan hidup, tapi juga sampai turunannya semuanya, hasil-hasil olahan dari hewan dan juga ikan tersebut juga menjadi juga tugas dari balai karantina ini. Nah kalau dari Ibu Imelda nih Bu, kalau untuk tumbuh-tumbuhan, kan di Bengkulu ini kan juga banyak nih para pecinta tanaman hias, seperti anggrek, terus dan macam-macam lainnya nih. Nah kalau prosedurnya nih, masyarakat Bengkulu mungkin ada yang jual mungkin di e-commerce, terus di mau di TikTok. di TikTok juga. Itu ada di TikTok. Nah ini kan kalau udah laku nih mau dikirim nih ke pembelinya. Nah ini balai karantina itu sampai nginep gitu nggak Bu? Jadi kalau yang ada di Bengkulu ya Bu ya, kebetulan kami ada pengguna jasa kami juga ada. Jadi memang dia tuh suka live TikTok gitu. Live TikTok, kalau dia sudah live TikTok Bu, besok pasti ngirim Bu. Karena ada yang beli maksudnya Pak. Karena ada yang beli. Jadi dia nanti dia menghubungi kami, nanti dia pakai ya di Bestra saja di aplikasi, dia ngisi tuh di PTK permohonan tindakan karantina, udah ngisi. Nah barangnya macam-macam sih tadi, bisa tadi kaladium, terus aglonema, bisa kayak anggrek-anggekan itu juga ada. Namun kalau anggrek itu kan ada yang anggrek hutan ataupun anggrek yang memang punya dibudidayakan di masyarakat. Nah kalau anggrek hutan itu nanti kita harus ke BKS dulu ya Bu ya, kayak gitu. Ya, karena anggrek hutan. Konservasi sumber daya alam. Jadi nggak bisa langsung putus sendiri dari balai karantina, harus koordinasi juga instansi terkait gitu. Nah, kalau anggrek hutan harus gitu, tapi kalau anggrek umpamanya anggrek memang budidaya sendiri dan tidak dilindungi itu nanti bisa langsung ke karantina saja, nanti kami cek di situ. Nah kalau untuk tumbuhan ini
bisa sampai nginep mungkin 1 hari setelah diurus surat segala macam, harus nginap dulu nih, mungkin harus diteliti dulu tumbuhannya atau tanamannya gitu. Untuk antar area, karena kita kan ada namanya status situasi penyakit ya, kan rata-rata di Indonesia sama, jadi tidak sampai berhari-hari, bisa saja tadi sehari sebelumnya besok sudah jadi gitu, tidak sampai berhari-hari. Oke, jadi kalau penjual yang laku hari ini bisa urus hari ini melalui aplikasi. Aplikasi kami pakai Best Trust kebetulan. Oke, jadi gampang sekali, nggak perlu repot-repot datang ke kantor, tinggal urus aplikasi, nanti langsung dapat info up to date-nya. Oke deh pemirsa Opini, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita nanti. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.